Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, pertama-tama tidak bosan-bosannya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan iman sehingga bisa bermuajahah dalam majelis yang baik ini, insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang tercinta. Semoga kita yang hadir di majelis salat Idul Adha ini termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan segala hal yang telah beliau ajarkan dan sunnahkan, dan juga senantiasa istiqomah dalam menghindarkan diri dari segala hal yang telah beliau larangkan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, tidak lupa pula saya selaku khatib mengajak kepada diri saya sendiri, mengajak kepada keluarga saya, dan mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu waktu ke waktu berikutnya, dari satu yaumin nahar ke yaumin nahar berikutnya, karena sesungguhnya setiap makhluk yang memiliki nyawa pasti ada batas ajalnya. Cepat atau lambat, suka ataupun tidak suka, kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kita tidak akan kembali kepada Allah dengan membawa rumah-rumah kita yang megah, mobil-mobil yang mahal, tabungan yang kita miliki di deposito kita jika tidak ada yang kita belanjakan di jalan Allah. Kita juga tidak akan kembali kepada Allah dengan membawa gelar sarjana kita yang panjang-panjang jika tidak ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ajarkan kepada orang lain secara ikhlas. Kita juga tidak akan kembali kepada Allah dengan membawa pangkat, jabatan, status sosial, dan lain-lain.
kita hanya akan kembali kepada Allah dengan membawa bekal takwa, dan hanya takwa yang membedakan antara kita satu dan lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ini adalah landasan dalil bagi kita di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Hari raya kurban atau biasa kita sebut sebagai Idul Adha yang kita peringati setiap tahun itu tidak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang terekam di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-99 sampai ke-111. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabashirnahu bi ghulamin halim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kami beri kabar gembira seorang anak yang amat sabar. Dan Al-Quran mencatat peristiwa dahsyat yang kemudian menjadi dasar ibadah kurban, kepasrahan total seorang anak dan ketaatan seorang ayah yang mematuhi Tuhannya secara utuh tanpa pernah membantah, yang semuanya bermuara kepada satu hal, yakni niat yang ikhlas dan lurus di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faktor niat inilah yang menjadi faktor penentu terpenting di dalam melaksanakan ibadah apapun, termasuk di dalamnya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban yang dilandasi dengan ketakwaan, kurban yang dilandasi dengan niat untuk mencari mardatillah atau keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, la yanalallaha luhuma wala dima'uha walakin yanaluhumat taqwa minkum. Allah berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, syariat ibadah kurban dimulai dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dan di dalam surat As-Saffat dijelaskan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih. Dan kemudian Allah menganugerahkan seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Dan hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu? Anak yang saleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah
kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Nabi Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu bakal dilaksanakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim wa faradna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Surat As-Saffat ayat yang ke-106 sampai 111. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang teramat sangat penting untuk kita perhatikan dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam ibadah penyembelihan hewan kurban secara umum, agar ibadah penyembelihan kurban setiap tahunnya tidak hanya menjadi ritual yang berulang, tetapi juga bisa menjadi pelajaran dan hikmah dalam rangka untuk perbaikan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pelajaran pertama adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah ini di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia, sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman jahiliyah, adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah bersaudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihi salam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu kita tidak diperbolehkan menyakiti orang lain dengan cara apapun, untuk tujuan apapun juga. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun 2018-2019 ini adalah tahun politik. Dan seperti pemilu-pemilu yang sudah-sudah, kembali masyarakat kita menjadi terbelah. Fitnah dan ghibah tumbuh subur di media sosial setiap harinya. Padahal ini jelas perbuatan yang sia-sia. Banyak waktu yang dihabiskan, bukan jabatan yang kemudian diberikan oleh para pejabat sebagai reward atau balasan perjuangan setiap hari, tetapi sekedar memuaskan unsur nafsu haiwaniyah yang ada di dalam diri kita. Padahal tegas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun bahwa salah satu tanda orang mukmin yang beruntung itu adalah wallazina hum anil lahwi mu'ridun, dan orang-orang yang terhadap segala perbuatan yang sia-sia dia menolak dengan keras.
An-nakhwi dari kata nakho, artinya perbuatan atau kata-kata yang tidak ada faidahnya, tidak ada nilainya, baik senda gurau ataupun main-main yang tidak ada ujung pangkalnya. Di zaman kita ini teknologi telah menyajikan begitu banyak fasilitas untuk mengerjakan hal-hal yang sia-sia tadi, bahkan menuai dosa seperti halnya perbuatan gosip, bergunjing, ghibah, memfitnah dan lain sebagainya. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna man ghibah, qala qadallahu wa rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikruka akhaka bima yakrahu, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apakah itu perbuatan ghibah? Qala qalullahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata bahwa Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikruka akhaka bima yakrahu, yakni membicarakan aib seseorang di saat dia tidak hadir di tempat itu dan dia tidak menyukai kalau kemudian aib itu dibicarakan. Kemudian para sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, bagaimana kalau seandainya perbuatan yang dibicarakan itu betul-betul dilakukan oleh yang bersangkutan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu, jika perbuatan itu betul-betul dia lakukan dan dia kerjakan, maka sesungguhnya kalian telah menghibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattah, dan jika perbuatan itu tidak pernah dia lakukan atau dia kerjakan, maka sesungguhnya kalian telah memfitnahnya. Maka kalau kita lihat di media sosial, kalau ada seseorang menyampaikan statement, mungkinlah dia tokoh politik, mungkinlah dia seorang pejabat publik, mungkinlah dia seseorang yang kemudian mengikuti pengikut yang luas, dan kita tidak menyukai yang bersangkutan, maka dengan berbagai teknik editing yang disediakan oleh fasilitas yang sangat canggih, setiap pernyataan tadi bisa ditambah-tambahi dan bisa dikurang-kurangi, bisa dipelintir ke sana kemari. Maka kalau kemudian apa yang dikerjakan dan apa yang dikatakan itu betul adanya, tetapi yang bersangkutan tidak menyukai kalau sampai aibnya dimunculkan dan disebarluaskan, maka itu adalah termasuk ke dalam perbuatan ghibah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita tentang betapa besarnya dosa perbuatan ghibah, seperti halnya yang tercantum di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismuhu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah perbuatan dosa.
dan janganlah mencari-cari keburukan dan kesalahan orang lain. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka dosa ghibah, membicarakan aib orang lain itu, Allah setarakan dengan dosa ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan. Dosanya setara dengan dosa orang yang memakan daging mayit bangkai saudaranya yang sudah mati. Yang kedua, kalau perbuatan ataupun perkataan itu kita rekayasa sedemikian hingga atau tidak pernah dia perbuat atau tidak pernah dia katakan, maka itu adalah termasuk ke dalam perbuatan fitnah. Dan fitnah itu adalah perbuatan yang sangat keji. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa fitnah itu jauh lebih besar bahayanya daripada sebuah pembunuhan. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-191. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa besar dosa sebuah perbuatan fitnah. Rasulullah SAW bersabda, al-fitnatun na'imah la'anallahu fi aiqazah. Fitnah itu dalam keadaan tidur, dan laknat dari Allah bagi siapa saja yang membangunkan fitnah tadi. Maka hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, daripada waktu kita habiskan untuk mengumpulkan dosa, menyebarkan ghibah dan fitnah melalui media-media sosial, melalui pembicaraan langsung dan seterusnya. Alangkah lebih baik jika waktu tadi kita manfaatkan untuk meneliti aib yang ada pada diri kita sendiri. Mari kita bertanya, apakah kita sudah jauh lebih baik daripada orang-orang yang terus kita olok-olok dan kita caci maki? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tubi liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah, kata Nabi, orang-orang yang setiap hari waktunya disibukkan untuk meneliti aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat untuk mengurus aib orang lain. Hadis riwayat Al-Bazar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta, benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhannya sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain. Alangkah kacaunya kehidupan kita ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misal memberi jalan kepada orang lain di jalan raya, atau mengantri di dalam sebuah loket penjualan tiket ataupun kasir, dan lain-lain. Sebab keserakahan ego adalah sifat hewaniah, dan disinilah perlunya kita menyembelih ego hewaniah di dalam diri kita untuk menggapai kedekatan atau qurb kepada Allah. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, dan pelajaran yang terakhir tentang totalitas kepatuhan kepada Allah. Nabi Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah atau kekasih Allah mendapat ujian terberat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya lewat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa seorang anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, jangan sampai melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kita. Banyak sekali di antara kita yang kalah dalam ujian ini. Kita justru menjadikan anak-anak sebagai tujuan hidup kita. Kita memilih menunda ibadah haji sebagai misal agar tabungan untuk kuliah anak-anak tidak terganggu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi dengan penuh ketulusan. Nabi Ibrahim memilih menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri kepada Allah. Dan Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya lebih dahulu, dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan, atas dasar kesalehan dan kesabaran yang dimiliki untuk memenuhi panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah agar memberikan yang terbaik untuk hidup kita, agar Allah membantu menyelesaikan seluruh persoalan dunia kita, agar Allah memberikan keselamatan kepada kita fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuka'afi ma'azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa aridil batila batila warzuqna shinabah. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.